Ini aplusnya tadi kurang semangat, lihat luar biasa Provinsi Kepulauan Riau tadi tempat pariwisata. Aplus dulu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiarto, SIP, yang hadir secara daring. Yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, dibekali oleh staf ahli bidang pemerataan pembangunan nasional, Kementerian PPN, Bappenas, Ibu Tri Dewi Pirjayanti, STM EM. Yang terhormat Direktur Pembangunan Indonesia Barat, Bapak Deretnat Jayadi, ini panjang kali, SSI MSEMA. Yang terhormat Bapak Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN. Yang terhormat Bapak Dr. Bonifasus Prasetya Istiarto, SSIM. Yang terhormat Anggota DPRD RI Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Dharma Setiawan. Yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad, SEMM. Yang terhormat Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Dr. Nyanyang Hari Pratamura, SEMSI. Yang terhormat Mantan Gubernur Kepri, Bapak Nurdin Basirun. Yang terhormat Bapak Irjen Pol Dr. Yan Fitri, mantan Kapolda kita. Beliau ada tadi, saya lihat itu tuh. Mana? Oh, itu. Yang terhormat Wakil Ketua beserta anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Bapak Jehenskel Devi Sudarso, SH. Yang terhormat Komandan Korem 033 Wira Pratama, Bapak Brigjen TNI Bambang Herkutanto MNhan. Yang terhormat Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 4, diwakili Wadan Kodarau 4, Bapak Laksmana TNI Ketut Budiantara SEMhan. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Ahmad Solihin, SHMH. Yang terhormat dan Lanut Raja Haji Fisabilillah, Bapak Kolonel Penerbang Agus Rohimat MHP. Yang terhormat Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran Kepala Perangkat Daerah. Yang terhormat Bupati, Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat Pimpinan Perguruan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat Tim Pengendalian Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat Ketua Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau. Yang terhormat Ketua Yayasan BP3KR. Yang terhormat alim ulama, pemuka agama, tokoh masyarakat dan para pemimpin ormas di Kepulauan Riau. Yang terhormat para insan pers serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya buka dengan sebaik pantun. Negeri bernama Sigantang Lada. Banyak pulau luas lautnya. Dalam acara Musrimbang kita berjumpa untuk Kepri lebih maju dan sejahtera.
Saudara Gubernur, Wakil Gubernur serta hadirin yang saya hormati, dalam acara Muslimbang tahun ini kita kembali bertemu untuk bermusyawarah menyusun perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027. Penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau selama ini telah berjalan dengan baik dengan capaian indeks pembangunan predikat baik, mendapatkan prestasi se-Sumatera dan nasional. Aplaus untuk kita. Keberhasilan capaian dalam pembangunan tidak lepas dari peran dan dukungan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, instansi vertikal, Bupati, Wali Kota, dan seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Di tahun depan, kita harus mempersiapkan antisipasi terhadap kemungkinan tantangan akibat dampak geopolitik dan dampak ekonomi global. Untuk itu, kita perlu tekad untuk kebersamaan kita untuk mewujudkan cita-cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka, yakni bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Sebagaimana termuat dalam Asda Cita sebagai berikut. 1. Memperkokoh ideologi dan hak asasi manusia. 2. Kemandirian nasional di berbagai sektor. 3. Penciptaan lapangan kerja dan kewirausahaan. 4. Penguatan sumber daya manusia. 5. Hilirisasi dan industrialisasi. 6. Pengembangan desa dan pengantasan kemiskinan. 7. Reformasi politik, hukum dan birokrasi, dan 8. Harmoni lingkungan dan budaya. Sesuai dengan tema Muslimbang tahun ini, pengembangan potensi perekonomian daerah dan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter didukung pelayanan publik yang bermutu. DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana pandangan, saran dan masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 sebagai berikut. Pertama, penguatan dan penyelarasan dukungan terhadap program nasional. Pemerintah saat ini berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Provinsi Kepulauan Riau harus melihat ini sebagai peluang untuk mendorong kemajuan daerah. Untuk itu, pembangunan daerah harus selaras dan sejalan, sehingga efek pembangunan nasional dapat mendorong kemajuan perekonomian daerah, misalkan dukungan lahan, akses jalan, ketenaga listrikan, akses pelabuhan, dan sarana infrastruktur lainnya yang terkoneksi dan terintegrasi. Di bidang pendidikan, pemerintah berupaya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program makan bergizi gratis dan sekolah merah putih. Melalui program ini, pemerintah ingin mewujudkan generasi penerus yang cerdas, sehat, dengan menekankan angka stunting serta upaya mendekatkan akses pendidikan kepada seluruh masyarakat sehingga tidak ada lagi anak Indonesia yang tidak bersekolah. Sekolah Merah Putih telah direncanakan pembangunan di kawasan Rempang, Pulau Galang, Kota Batam. Harapan kita ke depannya Sekolah Merah Putih juga dapat berdiri di Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau serta kabupaten kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Di bidang ekonomi, pemerintah menghadirkan program Koperasi Desa Merah Putih. Pendirian Koperasi Merah Putih ini tidak hanya mengejar target jumlah saja, namun terpenting adalah pencapaian tujuannya untuk menguatkan perekonomian masyarakat. Ketiga program ini yakni makanan bergizi gratis, Sekolah Merah Putih dan Koperasi Desa Merah Putih adalah program langsung menyentuh kepada masyarakat. Diharapkan berdampak luas, menggerakkan perekonomian masyarakat, yakni meningkatkan daya beli
pasar tradisional, menghidupkan UMKM dan mengedepankan produk lokal, mengurangi angka pengangguran dengan merekrut tenaga kerja lokal serta manfaat lainnya yang akan berkembang di masyarakat. Kedua, mengantisipasi kondisi ekonomi global, yakni penyusunan perencanaan pembangunan yang berfokus pada penguatan ketahanan ekonomi domestik, yakni dengan menjaga daya beli masyarakat, stabilitas makroekonomi lokal dan penguatan produk lokal seperti memberikan insentif, mempermudah izin usaha dan memfasilitasi akses modal bagi UMKM serta sektor pertanian, perkebunan, dan nelayan. Ketiga, manajemen APBD yang prudent. Meningkatkan belanja pada sektor produktif, padat karya, dan mempercepat penyerapan anggaran belanja pemerintah APBD sebagai stimulus ekonomi. Keempat, jaring pengaman sosial. Penyiapan bantuan sosial, memberi sembako, pasar sembako murah, subsidi, harga bahan pokok, dan perlindungan kesehatan. 5. Pengendalian inflasi daerah. Peningkatan monitoring dan pengawasan harga dan memastikan rantai pasok logistik lancar. 7. Pengelolaan fiskal yang disiplin dan antisipatif. Dengan prinsip kehati-hatian dan kemanfaatan dalam perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan pengikutsertakan peran swasta dalam pembangunan daerah. 8. Penguatan kualitas sumber daya manusia, aparatur daerah. Peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan, yakni peningkatan kompetensi dan keahlian ASN sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan bekerja dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penyabaran sesuai kebutuhan pelayanan, yakni menempatkan ASN pada bidang-bidang pelayanan utama dan mengisi setiap lini pekerjaan. 9. Pendidikan. Mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat, membangun sekolah-sekolah di desa-desa atau pulau-pulau, serta pembangunan ruang kelas baru untuk memenuhi kebutuhan sekolah di wilayah padat atau pertumbuhan penduduk cepat. Khusus kita di wilayah Kepulauan Riau, upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan menambah armada kendaraan sekolah, baik bus atau transportasi laut bagi anak-anak di pulau-pulau. Kedepannya, Provinsi Kepulauan Riau harus mulai mengedepankan pendidikan kompetensi sesuai dengan karakteristik daerah Kepulauan Riau yang sesuai kebutuhan industri saat ini. Provinsi Kepulauan Riau harus menonjol pada pendidikan ilmu kemaritiman dan perikanan karena 96% laut Provinsi Kepulauan Riau adalah laut. Kita akan mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau menjadi pusat pendidikan kemaritiman dan perikanan. Untuk kemajuan pendidikan harus diperhatikan untuk peningkatan kompetensi guru-guru dengan mengadakan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, dan peningkatan pendidikan guru-guru melalui beasiswa dan program-program lainnya. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan spiritual, keagamaan, sehingga perlu diperhatikan dukungan untuk pengembangan pendidikan agama melalui bantuan pembangunan untuk sekolah keagamaan, guru-guru agama, dan sarana-sarananya. 10. Kesehatan. Pelayanan kesehatan sangatlah mendasar bagi masyarakat, apalagi di wilayah Kepulauan Riau. Masyarakat terpisahkan laut dan berada di pulau-pulau. Upaya pendekatan pelayanan ke masyarakat harus dilakukan sehingga mudah dijangkau dengan sarana, alat medis, obat-obatan, dan tenaga medis yang memadai. 11. Ketenaga kerjaan. Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah yang sangat strategis
dan diminati investor dengan pengembangan wilayah industri dan perdagangan yang berkembang cepat sehingga membuka ruang kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar. Maka sangat disayangkan apabila masyarakat kita jadi penonton di kampung sendiri. Untuk itu harus dipersiapkan sumber daya manusia yang dimiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha atau industri. Kedepannya harus mengoptimalkan fungsi balai latihan kerja dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan industri dan pelaku usaha. 12. Pariwisata. Pembangunan pariwisata haruslah terencana dan terintegrasi antara wilayah daerah, kabupaten, kota. Pembangunan sektor pariwisata mesti didukung oleh pembangunan sektor lainnya seperti infrastruktur baik jalan maupun pelabuhan. 13. Optimalisasi kinerja BUMD. Pengembangan bisnis BUMD, kedepannya BUMD lebih mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah, berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan menjadi motor penggerak kemajuan perekonomian di daerah. 14. Peningkatan pendapatan hasil daerah. TAPD, OPD penghasil dan BUMD harus lebih bekerja keras dan kreatif mencari terobosan baru seperti pengembangan sektor pertambangan baik di darat maupun di laut, pemanfaatan ruang laut, serta mengoptimalkan pajak dan distribusi. Bersama-sama kita perjuangkan peningkatan pendapatan asli daerah untuk keberlangsungan dan kemajuan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam forum ini saya ingin menyampaikan di sela-sela geopolitik dan perekonomian global yang sedang terjadi, kami mengajak semua kita, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku kebijakan dalam bernarasi menyampaikan sesuatu supaya haruslah sangat hati-hati, sehingga tidak ada miskomunikasi atau mispandangan atau pendapat, karena sangat rentan saat ini di tengah kondisi global kayak gini ada narasi-narasi yang disalahpahamkan oleh masyarakat kita karena medsos pada saat ini cukup luar biasa cara penyebarannya. Untuk itu kami ngajak kita semua, apa yang kita niatkan penyampaian di dalam medsos belum tentu tanggapan lurus, kadang-kadang salah tanggapan juga. Untuk itu saya mengajak sekali lagi untuk kita semua, Kepulauan Riau yang sudah aman, nyaman, damai, maju ini harus kita jaga bersama. Tidak kita hindari kemungkinan sekecil apapun terjadi yang merugikan Kepulauan Riau yang kita cintai ini. Terakhir, demikian pokok-pokok pikiran DPRD kami sampaikan. Selamat bermusyawarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan rahmat dan hidayah untuk kita semua. Saya tutup dengan 2 bait pantun. Nak dara memakai selendang, sungguh lawa dan mempesona. Selamat mengikuti musrimbang untuk kepri maju dan sejahtera. Karena ewanya kurang kuat, saya satu lagi pantunnya. Pergi belayar ke Natuna, singgah bermalam di Pulau Tiga. Teruslah semangat kita berkarya untuk membangun Kepri tercinta. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!